Halo semua, saya Tansa Wiguna dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Macung Angkatan 2018. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan waterfall method dan spiral method. Oke, langsung ke slide-nya. Yang pertama itu metode waterfall atau biasa dikenal dengan classic life cycle. Di sini metodenya adalah penurunan. Jadi misalnya dari tahap pertamanya sistem engineering, kemudian requirement analysis, desain, coding, hingga maintenance seperti itu. Nah, kemudian kelebihan dari metode ini, dia itu mengembangkan software secara masuk akal dan benar. Tapi dia membutuhkan kebutuhan atau inputan berupa kebutuhan bisnisnya. Jadi kebutuhan bisnis seperti apa, kemudian teknologinya nanti akan digunakan seperti apa, seperti itu. Nah, permasalahannya karena implementasinya seperti itu, ada pada sequential itu dia akan sulit mengikuti sequential teorinya karena pada secara teoritis waterfall metode ini dibangun untuk dilakukan secara berurutan. Jadi kalau misalnya dilewati atau mungkin dibolak-balik urutannya, dia akan menghasilkan permasalahan baru yang mungkin sulit untuk ditangani. Nah, kemudian dari pihak klien, itu dia akan kesulitan untuk menentukan kebutuhannya. Kenapa begitu? Karena pada tahap awal implementasi itu akan sangat-sangat sulit bagi klien untuk menentukan kebutuhannya. Jadi pasti ada nanti harus diulangi, atau mungkin kliennya kita masih belum bisa mengetahui proses bisnis ini teknologinya seperti apa. Nah, kemudian ada proses pembuatan software. Nah, di proses pembuatan software ini permasalahannya adalah waktunya akan sangat lambat karena waktunya nanti akan bertepatan dengan tahap desain. Jadi sebelum desain ada dua proses, yaitu sistem engineering dan requirement analisisnya. Nah, di situ akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian nextnya ada kesalahan pada tahap awal. Nah, di sini kalau misalnya kesalahan terjadi pada tahap awal, dia akan merembet ke tahap berikutnya seperti itu. Nah, terus next spiral method. Nah, di sini dia mengambil metode waterfall dan juga metode prototyping, sehingga dapat dikatakan spiral method ini lebih fleksibel dibandingkan dengan waterfall. Secara teoritis, spiral method ini bisa dimulai dari mana aja dan mengikuti lingkarannya. Jadi dia akan berputar terus, semakin besar berarti proyeknya juga akan semakin bertumbuh seperti itu. Kemudian kelebihannya. Nah, kelebihannya di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ini pendekatannya evolusioner karena menggabungkan pendekatan dari metode waterfall dan juga prototyping. Kemudian ditambahi juga ada implementasi dari resiko atau fleksibilitas menangani resiko. Jadi dia ini cukup mumpuni untuk menangani proyek yang cukup besar seperti itu. Kemudian sesuai untuk skala besar. Nah, skala besar karena tadi itu ada analisis terhadap resikonya. Resikonya didapatkan dari proses analisis resiko secara teknis pada saat melakukan prototyping. Kekurangan dari ini itu sulit digunakan. Maksudnya sulit digunakan itu karena ketika kita menjelaskan kepada klien itu akan berbelit-belit seperti itu. Karena klien juga tidak akan memahami kondisi prototipenya nanti. Nah, kemudian resiko utamanya ketika prototipenya itu tidak menemukan, maka sampai akhir pun tidak akan ditemukan, dan kemungkinan nanti setelah diimplementasikan akan terjadi. Jadi kesimpulannya, metode waterfall itu simple dan bisa digunakan baik awam maupun yang baru-baru, tapi juga tetap membutuhkan
expert. Nah, sedangkan metode spiral itu gabungan dari waterfall dan prototyping, memerlukan analisis resiko, juga termasuk analisis resikonya, sehingga metode spiral ini dicocok untuk perusahaan besar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you.